Ya, recording progress. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya terserah pada manusianya. Mengeksplorasi, kemudian mendayagunakannya, atau mengabaikannya, atau padahal tahu kemudian tidak diapa-apakan, itu semua terserah manusia. Nah, tingkat kesadaran yang akan menentukan apakah ketika kita sudah menyadari, memahami, dan langkah selanjutnya adalah menjadi daya Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang paling menentukan saatnya setelah ketemu dengan Sang Sejati, kemudian menunggal dengan Sang Sejati, melebur dengan sejati, terus mau ngapain? Nah, ini yang tahap-tahap krusial berikutnya. Mau ngapainnya ini? Tentunya seorang Bathara tidak akan diam, karena sebenarnya kita diciptakan ini bukan untuk dirinya sendiri ya. Sekali lagi bukan untuk diri sendiri. Kita ini agen-agen Tuhan. Bahkan kita adalah ruh Tuhan sendiri. Saya ngomong agen pun dalam diri saya menyalahkan. Kayak agen beras atau agen minyak aja. Ketahuilah bahwa ruhku, kutiupkan ruhku. Ruh itu, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas. Ruh itu bukan sekedar ruh yang tidak terlihat. Ruh itu daya Tuhan yang utuh. Yang kemudian ruh itu dalam wujud energi yang kasar, dia tampak dengan mata kepala kita, dengan panca indera kita berupa fisik. Sementara ada ruh yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera, tapi bisa kita tangkap dengan indera yang lain, itu berupa non-fisik, nirmateri, tidak bermateri. Artinya ketika kutiupkan ruhku antara fisik dan cahaya ilahi, itulah ruh. Dan kenyataannya ada di manusia ini. Iya. Ketika kita berpemahaman bahwa ruh adalah non-fisik, sementara fisik bukanlah bagian dari ruh, pencerahan yang utuh dan sempurna tidak akan terjadi. Bahasa kasarnya gaisok mukso kalau seperti itu. Nah, dan itu bukan masalah benar dan salah, masalah pilihan. Kalau kita memilih ke jalan kesempurnaan yang utuh, sehingga dibangkitkan pada hari ketiga, ya saat tubuh-tubuh. Iya, Mas Santoso barangkali di-off-kan dulu ya mikrofonnya. Karena hebat lagi sambil berjualan martabak, sambil ikut Zoom, luar biasa, terberkati, berkah melimpah rezekinya. Itu sebuah pilihan, dan pilihan itu bukan masalah benar salah, pilihan itu masalah selera. Dan dalam spiritual, selera itu sangat ditentukan oleh mindset, sangat ditentukan oleh peradaban waktu dan peradaban tempat, dan semuanya oke-oke saja. Ketika ada yang tetap berpendirian bahwa yang cocok bagi saya adalah seperti ini,
ya monggo, asik-asik saja. Nah, bagaimana sih tentang ruh itu? Muncul yang tertangkap oleh panca indera atau mata telanjang kita, atau dalam kisaran antara panjang gelombang sekian ke sekian bisa tampak oleh mata, sementara gelombang yang lain tidak tampak. Kalau lebih dari atau kurang dari itu, sebenarnya masalahnya di situ saja. Kita terjebak pada permainan indera bahwa yang tampak adalah nyata, yang tidak tampak adalah tidak nyata, sehingga yang tidak nyata seringkali kita nyatakan tidak ada. Dan itu sangat relatif karena sebagian dari kita ternyata mengetahui bahwa yang tak tampak ternyata adalah kenyataan luar biasa, dan bahkan yang tampak ini ternyata hanya bias-bias atau cerminan dari sesuatu yang tak tampak itu. Dan di dalam wacana psikologi ada yang dinamakan alam bawah sadar dan alam sadar. Alam bawah sadar ternyata menguasai hampir 90% dayanya, sementara alam sadar kita yang berdasarkan akal dan panca indera kita yang tangkap, sisanya berapa persen itu. Padahal kenyataannya ternyata yang bawah sadar itulah ternyata kesadaran. Yang kita anggap sadar ini ternyata hanya refleksi atau cerminan dari fenomena dan pertempuran-pertempuran energi di alam bawah sadar. Dan kita bermain di situ. Sehingga pada kenyataannya teman-teman, bahwa antara yang tampak atau kedagingan kita dengan dewa ruci kita, ini utuh satu kesatuan. Inilah manusia. Kita mau duduk di palinggihan atau di kursi material dan kedagingan kita, ya tidak salah. Atau kalau kita mau duduk di eksistensi kita yang ilahiyah, yaitu dewa ruci kita, ya juga tidak salah. Semuanya pilihan, tapi yang jelas sebenarnya tidak ada pilihan selain duduki keilahianmu. Duduki keilahianmu. Sehingga kalau saya berkata aku dewa ruci, itu saya lagi mendudukkan diri saya sendiri ke kedudukan ilahiyah saya. Dan ketika kedudukan ilahiyah saya itu saya duduki, yang digambarkan oleh teman-teman di Kristen itu duduk di sebelah kanan kursi Tuhan, ya sebenarnya kalau saya lebih baik pangku-pangkuan aja sama Tuhan. Kalau ada kanan nanti ada kiri lagi, kursinya cuma satu masalahnya. Itu tadi, tidak ada pilihan. Antara kita yang tampak dan kita yang tidak tampak ini, duduki dewa rucimu, mindset kita pun harus di situ, sudut pandang di situ, dan bersikap di situ. Karena apa? Semudah itu. Memang mudah dan jangan dipersulit lagi. Karena daya-daya dewa rucinya sudah bangkit semua, terus mau apa kita? Dan ini bukan masalah pengetahuan lagi atau pembabaran lagi, tapi saat ini adalah kenyataan. Artinya kita masuk, kalau memang saya dewa ruci, terus ya opo iki? Bagaimana ini? Saya harus apa dan bagaimana? Itu seringkali sudah saya bahas di
pertemuan Zoom di masing-masing grup. Bahkan karena saya ingin tuntas bahasanya, tiap grup sekarang saya kurangi lagi anggotanya di tiap grup Betoro itu sehingga lebih efektif. Dan sekali lagi Mbak Uli, apa sudah muncul? Kalau belum, akan saya lanjutkan. Aktif. Iya, suaranya muncul, tapi sosoknya, perwujudannya masih goib ini. Di layar maksudnya. Nah, begini. Nah, ini. Saya sempat tadi malam, karena di kontak sama Mbak Uli, saya sampaikan ke Mbak Uli. Jadi begini, kalau di grup Bakti Nusantara sebenarnya saya sempat tulis kemarin, saya sempat bagikan ke teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, semua sarana, semua energi itu sudah ada di alam semesta. Kalau kita mau pakai, ya dia akan efektif. Kalau kita tidak sadari dan dia berlalu saja, maka kita pecundang terus. Kita selalu ngekor terus. Sehingga apa? Kita harus eksplorasi. Kita harus tahu semuanya. Bahwa semuanya karena sudah tersedia dan disediakan, ayo dipakai. Dan saya tidak mau makainya sendiri. Nanti kalau saya makainya sendiri, sekarang bobot saya sudah 100 kilo ya. Berapa kilo saya nggak bisa mikirkan nanti. Ayo bareng-bareng, bersama-sama. Kita eksplor, kita gunakan. Untuk membangkitkan itu. Dan agak lama sebenarnya teman-teman. Sudah lama saya secara sendirian berjuang dan terus terang konfrontatif, berhadapan secara energi dengan kekuatan-kekuatan yang jelas-jelas berusaha menghancurkan kita. Kenapa saya lakukan? Ya karena saya tahu saya akan salah kalau saya diam, karena saya bukan tipe orang yang sabar dan neriman. Karena bagi saya konsep-konsep spiritual sabar, nerimo ing pandum, itu konsep spiritual yang melemahkan. Karena konsep-konsep spiritual dan nilai-nilai spiritual yang seperti itulah akhirnya kita selalu terjajah. Orang dijajah sudah sekian ribu tahun, sekian ratus tahun, disuruh sabar dan neriman, itu orang salah, orang pasrah, atau orang nggak tahu diri, atau orang bodoh, atau orang goblok, saya nggak tahu bedanya. Sehingga saya nggak mau bersikap seperti itu. Ya, mohon maaf, saya tidak akan bisa bersikap seperti itu. Ayo Mas Bonang. Ayo Mas. Ya. Jadi mohon langsung masuk saja teman-teman ya. Nanti setelah saya menyampaikan biar tidak terputus. Kalau terputus kacau lagi nanti. Siap. Sehingga teman-teman banyak hal kita tidak bisa diam karena kita tahu. Kalau tidak tahu diam ya barangkali tidak apa-apa. Itu anak kecil kalau tidak tahu diam dan main sendiri itu anak kecil. Dan itu wajar kalau anak kecil main sendiri. Nanti kalau jatuh nangis dibelikan permen, kalau pinter dikasih hadiah, bidadari, tidak apa-apa. Karena kita ini sudah dewasa,
Ya, orang dewasa kalau dituntun terus, yang nonton itu sumpek. Jadi kita sudah sangat tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi tujuan kita. Ya, para Brontoseno ini ya harus bergerak. Dan memang di dalam khasana spiritual kita tidak ada dewa perang itu. Barangkali di tiap daerah ada, tapi bukan menjadi ikon secara Nusantara. Kenapa tidak ada? Karena kehidupan di Nusantara kita ini gemah ripah loh jinawi, urip tentrem kertoharjo, nyantai aja, semuanya sudah terdukung oleh alam. Sehingga tidak perlu menjajah, tidak perlu menjarah negara dan bangsa lain. Beda dengan bangsa-bangsa lain yang ofensif, kerjaannya menjajah, karena memang daya dukung alamnya rendah. Sehingga yang ada di Nusantara ini dewanya ya dewa kesejahteraan, dewa kerejekian. Akhirnya nilai-nilai spiritual yang terbangun, nilai-nilai spiritual yang kurang dan penuh dengan kepasrahan tadi, karena sudah merasa pada zona nyaman. Dan kalau itu terus-terusan dilakukan, ya kita sudah terjajah sampai sekarang, sudah berapa ratus tahun. Itu yang saya sampaikan tadi, dan tidak bisa kita diam. Padahal setelah saya gali dalam perjalanan spiritual, ternyata energi dewa perang itu ada dan menemui. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua daya dan energi Tuhan itu sudah disediakan oleh alam ini. Tinggal kita yang mengkreasinya. Itu yang tadi malam sebenarnya sudah beberapa hari saya gali. Siapakah beliaunya? Karena kalau hanya tahu kemudian tidak berkenalan nama, kemudian tidak gabung jadi satu dengan beliaunya, maka koordinasi untuk mengeksplorasi dayanya akan kecil, melemah. Bangsa Nusantara ini bangsa tangguh, tidak bangsa ecek-ecek. Sekali lagi ada dewa perang Nusantara, itu ada. Dan beliau berkarakter tidak untuk menghancurkan dan menjajah bangsa lain. Tapi karakter beliau adalah menerangi dan menjaga. Kalau dalam bahasa Surabayaan, awakmu ngono-ngono, tapi nek nyatek aku tak jejek, gitu. Dalam bahasa Surabayaan, kalian seperti itu monggo, tapi ketika kalian mengganggu kami, saya akan tidak tinggal diam. Karakter beliau seperti itu. Siapakah beliau akan saya sampaikan, tapi mohon maaf tidak malam ini. Mohon maaf tidak malam ini. Saya perlu tanda tangan dulu. Saya mengajukan proposal karena ini masalah yang serius. Bikin penasaran, Mas Bona. Iya, Pak Rudi. Dan memang harus begitu. Karakter teman-teman itu kalau nggak dibuat penasaran, adem, ayem, santai,
Betul, Mas. Dan saya janji akan saya sampaikan karena memang sudah ketemu. Maksud saya senjata-senjata yang ada beliau nanti saya sampaikan ke Mbak Sulis, ke Mas Fadil. Kebetulan Mas Fadil ada di Sanggar ini malam ini, sama Mas Ibrahim dari Jakarta, dari Zoom Betoro 26 kalau nggak salah. Mungkin mengikuti juga di Zoom, tapi di atas mereka. Ya, akan saya sampaikan nanti melalui teman-teman dekat dulu. Dan barangkali karena hari Minggu juga 2 hari lagi, ya sabar sedikit. Dengan daya seperti itu, dewa seperti itu, dewa itu pengertiannya adalah energi dan cahaya Tuhan sendiri yang sudah tersebar dan sudah memancar di alam semesta. Jangan kemudian berpikiran dewa-dewa yang seperti itu. Kita tidak mundur lagi. Kita pun bisa menciptakan dewa-dewa baru dengan kekuatan spiritual kita. Karena energi kita ini melampaui ruang dan waktu, artinya energi abadi ini. Kita mau ciptakan energi yang kayak apa terangnya, kita bisa. Barangkali kalau yang belum Batoro ya tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi bagi kita dunia ini lain. Semuanya permainan dan kita harus menang dalam permainan itu. Kita kembalikan kejayaan leluhur. Kita kembalikan peradaban tinggi itu. Dan ketika beliau berpesan seperti yang sudah saya sampaikan di teman-teman Bakti Nusantara, beliaunya
monggo Oke. dipimpin teman-teman untuk mantra Ji. Oke. Ya, saya tak barang 2 menit rehat sejenak. Bukan rehat ya, saya tak bukan sesuatu. Monggo Mas Tauhid. Oke, Mas. Rahayu, saudaraku semua, sebangsa dan setanah air. Yuk Mas. Rahayu, Mas. Rahayu. Rahayu, Mas. Rahayu, Mas Tauhid. Angga, Cipino. Ayo Mas Tauhid. Rahayu, Mas Tauhid. Rahayu, Stanton. Ayo Mas Taufik. Teman-teman. Ayo Mas Taufik. Mas Tauhid, Bapak Ibu sekalian, rahayu. Dengan sudah dibentuknya pemetaan, Rahayu, Mas Tauhid. koordinasikan di tiap wilayah, ya, di tiap wilayah. Kayak apa? Nanti kita sudah terkoordinir. Nanti Mas Bonang akan safari keliling. Gitu. Jadi nanti akan nanti yang sudah Bonang akan datang. Yang lainnya suaranya ya. Tuh, rame banget, rame. Ya, Mas Tauhid dinyalakan mikrofonnya. Saya kalau mute yang lain monggo di mute dulu ya, jangan biar Mas Tauhid yang berkesempatan untuk bicara dulu. Monggo Mas Tauhid. Baik teman-teman, saya ulangi. Dengan sudah dibentuknya pemetaan tiap-tiap wilayah, saya mengajak mari segera dikoordinir. Supaya apa? Jika nanti sudah di salah satu tempat sudah ada yang siap, nanti Mas Bonang akan safari keliling. Jadi nanti lebih efektif. Jadi nanti jika kita sudah bentuk di setiap wilayah, kekeluargaan sudah benar solid, nanti secara intern lah masing-masing kita sudah bentuk apa-apa yang harus dimusyawarahkan. Jika sudah benar-benar solid dari masing-masing wilayah, memang ingin nanti mengharapkan untuk Mas Bonang hadir, maka nanti beliaunya akan menyempatkan untuk karena memang juga kita silaturahmi lewat Zoom tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah efektif jika tidak sesekali Mas Bonang hadir di hadapan kita masing-masing. Jadi mohon disegerakan untuk mengkoordinir. Dan rencana untuk saya grup Jawa Barat itu rencana hari Minggu besok mungkin akan ada musyawarah awal dari saudara-saudara kita. Mungkin nanti yang Jakarta juga mohon segera dikoordinir. Nanti untuk pertemuan untuk Jakarta dan Jawa Barat mungkin nanti bisa kita satukan. Dan mohon untuk yang wilayah lain seperti itu biar lebih efektif teman-teman. Tadi Mas Bonang untuk perintahkan saya terkait mantra Ji ini apa kan belum mulai kan kita ya untuk ini kan belum untuk bakti nusantaranya kan belum kita. Jadi kita tunggu saja, mungkin beliau sedang ada kesibukan. Mungkin itu saja teman-teman terkait dengan energi ini. Meditasi Rosdol ini ya
sudah tidak bisa kita ragu lagi, tinggal lakukan apa yang menjadi mau Gusti kita masing-masing. Jadi menuhan itu ke dalam, bukan keluar. Jadi belajar merasakan ketika kita belum menyadari bagaimana rasa Tuhan, maka belajarlah bagaimana kita merasakan cinta, merasakan kasih sayang. Oh, seperti itu. Jadi belajar dari situ, ya rasa itu ya Gusti itu sendiri. Hidupnya kita itulah manunggalan. Jika kita tidak nunggal, maka kita tidak pernah hidup. Hidup inilah Gusti. Jadi kesadaran yang kita bangkitkan seperti itu. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kesadaran, maka disitulah dayanya akan kuat, teman-teman. Kesadaran, yang paling penting kesadaran. Karena pada dimensi tertentu kita hanya sebagai pengamat. Kita akan sebagai pengamat, penyaksi, ya, dan berkesadaran itu sendiri. Karena pada dimensi tertentu kita bukan pikiran, ya, kita bukan badan, dan kita juga bukan rasa itu sendiri. Karena dalam rasa itu masih ada rasa sedih, rasa sakit, ya kan, rasa marah, dan lain sebagainya. Dan Gusti itu tidak seperti itu. Gusti itu maha asih. Gusti itu penuh kasih sayang dan cinta. Jadi ketika kita merahmati limpahan cinta kasih sayang, itu tidak seolah-olah, karena itu sebenarnya adalah kerja Gusti itu sendiri. Itu kerja Gusti itu sendiri. Jadi tidak kita bikin kerahmatan itu yang sebenar-benarnya dari dalam. Apapun nafas yang kita tarik ke dalam, kita keluarkan itu adalah bentuk kerahmatan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin Mbak Uli boleh menambahkan, Mbak Uli? Oh ya, boleh ya. Selamat malam ya, Lur. Sehat semua ya, Lur. Alhamdulillah sehat. Malam Mbak Uli. Ya. Sehat, Lur. Terima kasih. Rahayu, Mbak Uli. Rahayu, Mbak Uli. Rahayu, Mbak Uli. Rahayu. Saya ingin menambahkan beberapa hal. Iya, Rahayu. Saya ingin menambahkan begini ya, Lur. Badan kita ini sebenarnya seperti halnya itu kayak HP itu loh. Badan kita ini sebenarnya kayak HP. Ya. Terus aplikasi di dalam HP itu semuanya sama dengan di dalam tubuh kita itu sudah ada aplikasinya dari Tuhan. Kita tinggal aktivasi sebenarnya. Maumu apa? Pasti di situ ada jawabannya. Sebenarnya maunya apa? Itu semua ada di dalamnya. Makanya saya selalu bilang meditasi ya, meditasi kayak gitu loh. Terus kalau sampean semuanya ingin membedakan mana kekuatannya Tuhan, mana kekuatannya sampean ya. Gini, yang ngetip-ngetipkan mata itu siapa, Jal? Yuk kita pikir bareng. Mata ki sengaja diketip-ketipkan kita kah? Apa ada yang ngetipkan? Jantung itu yang gerakkan siapa? Seperti itu ya. Dari hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, itu sebenarnya yang melakukan adalah Gusti itu sendiri kayak gitu loh. Nanti kalau sudah ketemu sama Gustinya, lumben saktul itu kayak kita bisa ngobrol gitu loh. Gimana Gusti? Ini kok kayak gini Gusti? Masih nanti disauri kok. Terus cara ngobati, terus caranya menyelesaikan masalah itu sebenarnya sudah punya daya ini tuh, wah luar biasa banget. Terus terang kemarin malam Jumat ya, sepi banget ya di grup itu. Itu saya dapat serangan gaib. Saya langsung pasang dari Krishna saya. Saya langsung pasang jari Krishna saya dan saya langsung bunyi terus H.
pakai nafas saya pakai H terus lambat laun hilang. Udah langsung hilang kayak gitu aja dah. Nah, yang membuat itu terjadi adalah apa? Keyakinan jenengan dewe sakjane. Kalau jenengan itu yakin, pasti terjadi. Ini energinya Tuhan loh. Ini energi langit, bukan energi dari mana-mana. Kalau energi ini besar, saya sebenarnya dulu udah punya ternyata, tapi saya nggak nyadari. Kalau energi ini besar, sampai cedek kulkas lo kesetrum. Itu saya dulu punya itu. Tapi ini lebih energi ini lebih besar lagi sepertinya, lebih besar lagi. Terus kalau jenengan ya transfer untuk anak-anak itu jangan terlalu banyak, kasihan nanti anak-anak itu. Dia mesti katisen loh. Energi kita ini luar biasa loh. Kalau kayak di grup dilemparin anak kecil-kecil secukupnya aja lah. Orang 10 atau orang 15. Lek luweh aduh kasihan deh. Karena itu apa? Mengaktifkan kundalininya dia. Dia mesti katisen. Saya cuma dikirimi Mas Fadil, Mas Bonang sama beberapa aja. Aku tengah malam itu bisa sampai katisen. Itu aku. Andano bayak-bayak itu gitu loh. Paham ya Lur ya? Kalau jenengan tidak mengolah, tidak mencoba, tidak mengeksplor. Kayak contohnya ini tadi, aku enggak meditasi, aku mendayai si pepayaku. Pepayaku di depan tuh Lur, sering tak dayai. Buahnya enggak pernah habis, muncul terus sampai tetanggaku heran. Itu buah kok enggak pernah habis ya, terus mateng. Itu pepaya loh. Coba bayangkan sampai duwe buah-buahan. Berkati terus, pelukan lah, kayak dipeluk itu sambil dilus-elus kayak gitu. Aduh ya Allah buahnya. Ayo kita elus-elus batuk kita kayak gitu. Nikmat Lur. Itu yang seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya kayak tanaman, kayak makanan, kayak badan. Itu bisa semua kita explore. Sama suami anak nakal itu punggungnya satu arah kayak gitu, itu dilus-elus juga. Itu juga akan menurunkan energi negatifnya dia, kayak gitu, membangkitkan kesadarannya. Seperti itu termasuk salah satu keaktifannya ya. Belum lagi kalau sudah krisnanya itu sudah mengangkasa. Tadi malam apa ya? Saya langsung pasang jari krishna saya itu ke angkasa. Karena saya lihat orang habis divaksin itu banyak sekali yang meninggal dan itu anak-anak masih sekolah. Aku sedih aku. Hatiku apa ya rasanya ketulo-tulo. Itu saya langsung pancang itu, langsung kayak disusul sama Mas Bonang kayak gitu. Dipancarkan itu. Jadi jenengan dengan percayalah dengan satu jari Krishna itu, kalau sampai jenengan bisa lihat itu ada energinya kayak muser-muser kayak gitu loh. Itu semakin kalau diteruskan itu semakin besar kayak gitu. Nah, ketika itu udah dipancang, kalian mau ngapain itu loh? Mau nyabdo kah? Mau untuk doa kesembuhan kah? Mau nyari rezeki, katakan laris, itu laris wes. Gak usah nunggu nanti. Itu udah saya buktikan semua soalnya. Jadi energi ini tuh bisa untuk apa saja, untuk mendatangkan apa saja, bisa untuk menyetop apa saja. Kayak gitu. Saya sih kepengen jenengan itu apa ya? Jangan terkungkung dengan satu hal, dengan apa ya, dogma yang dulu kayak apa. Itu explore. Ini senjata luar biasa. Ini senjata Trisula. Kamu bisa marah, tapi dengan hawanya yang bagus, dingin untuk menyadarkan. Tapi jenengan juga bisa membimbing, tapi juga jenengan bisa mencipta pakai energi ini. Itu Lur, dari saya Lur, digunakan ya. Siap Mbak Uli, terima kasih. Terima kasih, iya Mas Bonang, siap. Terima kasih Mbak Uli. Keren Mbak Uli, makasih. Rahayu. Rahayu teman-teman semuanya. Banyak di antara teman-teman sebenarnya seperti Merdeka. Seperti Mbak Uli sampaikan tadi, Rahayu.
dari dulu sudah punya tapi tidak menyadari. Banyak sekali kejadian seperti ini. Begitu dibuka sedikit langsung nyaut. Karena memang sebenarnya sudah terinternalisasi di tiap kita ini. Sebenarnya sederhana sekali. Ketika Gusti Allah ngomong, kutiupkan ruhku, loh kita itu ruhnya. Terus mau apa? Kalau kita tidak merasa bahwa kita ruhnya, dan ruhnya Gusti itu ruhullah ya, roh suci, roh kudus. Terus gimana lagi? Kita mau berontak kayak apa? Makanya saya sampaikan sebenarnya kita ini tidak ada pilihan. Kita memang emanasi penuh dari Tuhan itu. Saya sudah menyerahkan, membagikan kepada jenengan semua. Semua akan berbuah karma. Yang melakukan dengan ketulusan akan memperoleh karma-karma yang luhur. Yang dengan kediamannya pun akan memperoleh karma atas ketidakberdayaan itu. Terima kasih teman-teman semua. Kita jumpa lagi hari Minggu malam. Rahayu Mas Bonang, Rahayu. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mas Bonang. Ayo Mas Bonang. Yo Mas Bonang. Terima kasih Mas Bonang. Itu semuanya. Terima kasih banyak Mas. Yuk Mas. Ayo. Kedawu yang. Ayo Mas Bonang. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu sedulur semuanya. Rahayu. Semuanya. Rahayu dari NTB, Rahayu. Rahayu NTB. Dari Medan Rahayu. Malang hadir Malang. Salam kesatria Nusantara. Dari Medan Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Rahayu. Rahayu sedulur. Jadi bahwa kita bukan tapi kita Rahayu sedulur. Rahayu. Mas Said. Dari Mas Bonang dari Medan. Seluruh makhluk merdeka, berbahagia. merdeka, Merdeka. Merdeka. Rahayu. Merdeka. Bangkit Nusantara. akan lanjut Merdeka. Merdeka. Rahayu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Rahayu. Rahayu semuanya. Rahayu semua. Semesta raya. Mas Yoga, Mbak Uli.
Rahayu. Rahayu Ibu. Unang. Rahayu. Rahayu Pak. Rahayu. Mas Rahayu. Juna. Salam merdeka. Merdeka. Rahayu Mbak Uli. Ratus 37